Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Permana Yuda dengan NIM 22042083. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara tentang Perencanaan Pembangunan. Definisi dari perencanaan pembangunan adalah kerangka yang dibangun dengan hati-hati yang memiliki cakupan jangka panjang. Hal ini digunakan untuk membantu komunitas di berbagai situasi. Rencana ini sering disusun oleh sektor pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, seperti Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan bisa ditinjau setiap tahun. Setiap 3-5 tahun, rencana bisa benar-benar diperbarui agar lebih selaras dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Rencana pengembangan ekonomi bisa didasarkan pada model yang ditentukan dan terdiri dari 5 komponen: visi, misi, tujuan, strategi, dan tindakan. Perencanaan pembangunan memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, pertimbangan kebutuhan dan potensi. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan harus dioptimalkan dengan menggunakan partisipasi dari masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan harus menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Baik, selanjutnya masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pembuatan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun dan mencakup visi misi dan arah pembangunan daerah. RPJP disusun oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Yang kedua, pembuatan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN. Berdasarkan RPJP, pemerintah pusat dan daerah mengusulkan RPJMN untuk periode 5 tahun. RPJMN mencakup perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan mendetail. Yang ketiga, pembuatan rencana pembangunan tahunan atau RPJMD. Berdasarkan RPJMN, pemerintah daerah mengusulkan RPJMD untuk periode 1 tahun yang juga disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. RPJMD mencakup rencana pembangunan yang lebih spesifik dan mendetail. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi. Dalam proses perencanaan pembangunan, penting untuk ada koordinasi dan sinkronisasi antara pemangku pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, fungsi, pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Proses perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang. Yang keenam, penggunaan informasi-informasi dan alat perencanaan atau IIAP. Dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah pusat dan daerah menggunakan IIAP untuk mendukung pengambilan keputusan dan penetapan rencana. Yang ketujuh adalah evaluasi. Setelah selesai periode perencanaan, pemerintah pusat dan daerah melakukan RPJMD
melakukan evaluasi RPJMD untuk menguji kesesuaian RPJMN atau RPJMD provinsi untuk kabupaten. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan berikutnya. Dalam dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, penting untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Baik, selanjutnya adalah organisasi atau badan lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi yang pertama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang ketiga Dinas Perencanaan Pembangunan Nasional atau Dinas PPN, yang keempat Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Yang kelima, organisasi dan lembaga non-pemerintah. Yang keenam, masyarakat. Selanjutnya, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun rencana pembangunan dan mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaannya. Swasta berperan dalam menyediakan sumber daya dan investasi untuk pembangunan. Swasta juga dapat berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan melalui kerjasama dengan pemerintah seperti kerjasama pemerintah swasta atau KPS, atau kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan rencana pembangunan, sehingga rencana pembangunan yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti melalui partisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat atau melalui partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah mainstreaming SDG atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke dalam rencana pembangunan negara. Beberapa lembaga dan inisiatif terlibat dalam mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, lembaga-lembaga terkait, dan organisasi non-pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja pelaksanaan komitmen Indonesia dalam mengadopsi konsep SDG. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.